البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih dalam Talkhis Ahkamil Udhiyah, muka surat yang ke-28. Kata beliau, wa idza ta'ayyanatil udhiyah ta'allaqa bihal ahkam. Apabila penyembelihan itu telah pasti, telah ditentukan, penyembelihan kurban, maka ada beberapa hukum yang terkait dengannya. Al-awwal, yang pertama, annahu la yajuzu tasarrufu fiha bima yamna'ut tadhiyah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu pada hewan yang hendak disembelih tadi dengan perbuatan-perbuatan yang akan menghalangi penyembelihan tersebut. Tadhiyata biha min bai'in wa hibatin wa rohnin wa ghairiha, berupa penjualan atau hibah atau juga rohan, yaitu dijadikan sebagai cagaran dan yang lainnya. Illa an yubaddilaha bi khairin minha, kecuali apabila pelakunya itu menukar hewan tadi dengan yang lebih baik daripada hewan yang pertama. Limaslahatil udhiyah, untuk kemaslahatan udhiyah itu sendiri. La li ghardin fi nafsih, bukan karena suatu matlamat, suatu tujuan dari dirinya sendiri. Falau ayyana syatan udhiyah, maka apabila dia telah menentukan kambing untuk dikorbankan, summa ta'allaqat biha nafsuhu li ghardin minal aghrad, lalu jiwanya terpaut dengan kambing tadi, yaitu tertarik pada kambing tadi karena suatu tujuan, tertarik untuk menjualnya. Ternyata ada orang yang ingin membelinya dengan harga yang sangat mahal barangkali atau yang lain. Fanatima, maka dia menyesal ketika menentukan kambing itu sebagai kambing korban. Wa abdalaha bi khairin minha, dan dia menukarnya dengan yang lebih baik dari kambing tadi. Liyastabqiyaha, untuk mengekalkan kambing itu karena sudah ada tujuan yang lain. Lam yajuz lahu dzalik, dia tidak boleh melakukan itu. Li'annahu ruju'un fima akhrajahu lillahi ta'ala, karena perbuatannya ini adalah yaitu menarik kembali dari perkara, dari sesuatu yang telah dia keluarkan untuk Allah Ta'ala. Lihadzi nafsih, untuk kepentingan diri sendiri. La li maslahatil udhiyah, bukan untuk kemaslahatan udhiyah. As-sani, yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yiniha, apabila kambing itu mati setelah ditentukan dia untuk hewan korban, ternyata dia mati. Lazimal warasatu tanfidhuha, lazimal warasata tanfidhuha, maka pelaksanaannya itu wajib dilakukan. Oh, afwan, ini yang mati siapa ini? Yang mati adalah orang yang hendak berkorban. Afwan, ana salah. Apabila orang yang hendak berkorban itu meninggal dunia setelah menentukan kambing tadi, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakan penyembelihan tersebut, karena ini posisinya bagaikan apa? Hutang, pembayaran hutang. Orang tuanya berhutang kepada Allah Ta'ala. Wa in mata qabla ta'yin, adapun jika orang tadi meninggal dunia sebelum menentukan kambing dan sebagainya, fahiya mulkuhum, dia sekedar ada niat, saya nak kurbanlah tahun ini, tapi dia tidak memberikan wasiat apa-apa, cuma sekedar niat macam itu, atau diceritakan punya niat macam itu, tapi belum menentukan, ternyata meninggal dunia, maka kambing tadi milik mereka, milik apa? Ahli waris. Tayyib, yatasarrafuna fiha bima sya'u, mereka memperlakukan kambing itu sesuai dengan yang mereka inginkan, terserah. Itu apa aja yang jatuh itu? Pecah, yang pecah kah? Tayyib, as-salis annahu la yastaghillu syai'an min manafi'iha, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diambil kesempatan dari manfaat-manfaat kambing tadi kalau sudah ditentukan.
Fala yasta'miluha fi harsin wa nahwih. Tidak boleh kambing itu dipergunakan untuk mengurusi tanaman. Itu kalau kambing tapi kalau kambing, tapi biasanya kalau untuk mengurus tanaman mungkin apa, lembu atau onta, mungkin pengairan dan pembajakan dan sebagainya. Wala yarkabuha, dan jangan menaikinya illa idza kana li hajah, kecuali apabila memang suatu ada hajat. Kalau tidak dilakukan maka mereka mengalami suatu kesulitan, maka ini tidak mengapa. Buktinya apa? Badanah. Rasulullah menyuruh untuk orang yang menjadikan badanah ke Baitullah untuk menaikinya, karena jelas orang yang berjalan dari Madinah ke Makkah itu perlu kendaraan, maka tak mengapa itu. Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, jangan, karena dikhawatirkan nanti dia akan melemah atau rusak atau barangkali jadi kurus karena banyak kerjaan dan seterusnya. Walaisa 'alaiha darar, dalam keadaan hewan tadi tidak terkena bahaya. Wala yuhlabu min labaniha ma yanqusuha, tidak boleh memerah susunya dengan pemerahan yang akan mengurangi kualiti hewan itu sendiri. Pemerahan yang mungkin dipaksakan sehingga dia jadi kurus mungkin, atau apa, wallahu alam. Au yahtajuhu waladuhal muta'ayyin ma'aha, atau apa, mengurangi kualiti anak dari hewan tadi, yang anak dari hewan tadi juga ditentukan bersama induknya, yaitu dia punya niat, saya akan menyembelih kambing ini dan anaknya nanti waktu kurban. Padahal anaknya sendiri juga sudah ditentukan untuk dikorbankan. Ini wallahu alam, misalkan apa, anaknya memang layak untuk, sudah sesuai dagingnya untuk jadi hewan kurban. Wala yajuzu syai'an min sufiha wa nahwih, dan tidak boleh mencukur sedikit pun dari bulunya dan sebagainya, illa ayyakuna anfa'alaha, kecuali apabila pencukuran tadi lebih bermanfaat untuk hewan itu sendiri. Mungkin hewan biri-biri, rambutnya sudah terlampau panjang, kalau tidak dicukur mungkin malah dia akan mengalami banyak kutu atau penyakit kulit atau apa misalkan macam itu. Maka dicukur boleh untuk kepentingan dia sendiri juga, kepentingan hewan tadi. Fayajuzuhu wayatasaddaqu bih, maka boleh pemiliknya itu mencukurnya lalu mensedekahkannya. Au yuhdih, atau memberikan hadiah pada orang lain. Au yang tafi'u bihi, atau mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Wala yabi'uh, tapi jangan menjualnya. Karena ini semula adalah hewan diniatkan telah ditentukan sebagai hewan kurban, maka tak boleh sebagiannya itu dijual. Ar-rabi', yang keempat, annaha idza ta'ayyanat, idza, nggak tahu nih, ini macam ada salah cetak kah? Ta'ayyabat, oh berarti sudah betul. Idza ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza, apabila hewan itu mengalami aib setelah itu, tentunya setelah ditentukan tahu-tahu kena aib, kena cacat, kena luka yang parah mungkin atau apa, yang yamna'u minal ijza, yang menghalangi kesahihan penyembelihan tadi. Mislu, contohnya apa? An yashtariya syatan fa yu'ayyinuha, dia membeli seekor kambing lalu dia menentukan kambing ini sebagai kambing kurban. Fatahbuqu ainuha, lalu ternyata matanya itu mungkin tertusuk sesuatu, hatta takuna aura bayyinatal awar, lalu dia buta sebelah matanya dengan kebutaan yang jelas. Falaha halan, maka dia memiliki dua keadaan. Ihdahuma ayyakuna dzalika bi fi'lih, yang pertama itu terjadi karena perbuatan pemiliknya, perbuatan pemilik yang baru tentunya. Au tafritih, atau dia cuai, tidak menjaga baik-baik kambing tadi. Fayajibu alaihi ibdaluha bimisliha, maka dia wajib menukarnya dengan yang semisal dengan itu. Ala sifatiha au akmal, sesuai dengan sifat kambing itu atau yang lebih sempurna. Li'anna ta'ayyibaha
bisa babih karena munculnya aib pada hewan tadi disebabkan oleh orang itu sendiri. Falazimahu dhamanuha, maka dia wajib untuk menggantinya, menjaminnya atau mengganti bimisliha dengan yang semisal dengan itu. Yadbahuhu badalan anha, untuk dia sembelih sebagai ganti dari hewan tersebut. Watakunal ma'ibatu milkanlah, dan jadilah hewan yang kena aib tadi, hewan yang pertama itu jadi milik dia alal qaulis sahih, menurut pendapat yang sahih. Yasna'u fiha masya, dia memperlakukan kambing yang pertama tadi sekehendak dia, min bai'in wa ghairih, dijual atau yang lainnya. Asaniyah, keadaan kedua, ayyakuna ta'ayyubuha biduni fi'lin min, aib yang muncul dari yang terjadi pada hewan tadi bukan disebabkan perbuatan dia. Wala tafrid, bukan pula karena kecuaian dia, ketidakhati-hatian dia, bukan. Fayadbahuha, maka tetap boleh dia untuk menyembelihnya, wa tujzi'uh, dan ini sah untuk dia karena bukan dia yang bersalah. Dia tidak dibebani untuk mengganti sementara dia tak bersalah apa-apa. Illa antakuna wajibatan fi dhimmatih, kecuali apabila hewan tadi memang hewan yang wajib di dalam tanggung jawab dia, qabla ta'yin, sebelum dia menentukan kambing itu. Li'annaha amanatun indah, karena kambing itu sudah menjadi amanah di sisi dia walaupun dia belum menentukan kambing itu, tapi memang sudah sebelum itu diamanahkan untuk dijaga baik-baik. Tayyib. Wa qad ta'ayyabat biduni fi'lin min, sementara setelah itu kambing itu mengalami aib tanpa perbuatan dari dia. Wala tafrid, tanpa ada kecuaian. Fala haraja alaihi wala dhaman, maka dia tidak berdosa dan dia tidak wajib membayar ganti rugi. Tayyib. Cuma kenyataannya adalah apakah sah atau tidak, siapa yang wajib membayar ganti rugi? Karena apa tadi Syekh mengatakan illa, kecuali. Tayyib. Sebelum ada lafaz kecuali, yaitu apa? Dia tetap boleh menyembelihnya dan sah karena ini bukan dari kesalahan dia. Lalu Syekh mengatakan kecuali jika kambing itu adalah suatu kewajiban di bawah tanggung jawab dia walaupun sebelum ditentukan. Ini adalah amanah dan dia mengalami aib tapi bukan karena kesalahan orang ini, maka dia tidak berdosa dan tidak membayar ganti rugi. Oh alam ini. Lalu apakah kambingnya itu wajib ditukar atau tidak? Yaitu walaupun bukan dia yang wajib tentunya, karena Syekh mengatakan dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar ganti rugi. Cuma apakah kambingnya ini tetap sah untuk disembelih ataukah pihak yang lain yang membayar ganti rugi? Kata beliau, fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, apabila kambing tadi wajib di bawah tanggung jawab dia sebelum ditentukan, wajib alaihi ibdaluha bisalimah, dia wajib untuk menukarnya dengan apa? Kambing yang selamat, tujzi'u amma fi dhimmatih, untuk membuat sah dari apa yang menjadi tanggung jawab dia. Tapi kenapa ini kesalahan dia? Memang ini tanggung jawab dia untuk menjaga, jadi amanah. Tapi keadaan kedua adalah aib itu muncul bukan kesalahan dia, kesalahan mungkin apa orang lain misalkan, bukan dia yang berbuat. Kenapa dia yang wajib mengganti? Adapun kalau dia tafrid, memang bukan dia yang bersalah dalam artian bukan dia yang membuat aib, tapi dia tidak berjaga-jaga baik-baik, tidak merawat baik-baik. Nah, ini namanya apa? Tafrid. Ini salah dia. Kembali ke case yang pertama tentunya. Cuma kalau sekedar ini adalah amanah dititipi, kemudian dia berusaha jaga baik-baik, tahu-tahu dicuri orang misalkan, atau tertimpa barang dari orang lain sehingga cacat. Sementara kita sudah melewati dalam daras yang lain, yaitu wadi'ah. Kalau orangnya tidak cuai dan orangnya sudah menjalankan amanah, tahu-tahu ada kerusakan disebabkan oleh pihak lain, bukan dia yang wajib mengganti. Dan itulah yang benar, karena bukan salah dia. Kalau pintunya dibuka, nanti akan senang untuk mengenakan orang lain. Ini saya amanahkan kepada Anda. Tahu-tahu apa? Dia sudah jaga baik-baik. Tahu-tahu orang yang mengamanahkan membuat tipu daya untuk membuat
barang itu rusak di tangan orang kedua, akhirnya orang kedua diwajibkan bayar ganti rugi. Ini tak betul. Dan inilah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha. Orang yang diberi wadiah tanpa ada akad upah dan sebagainya, misalkan dia ini adalah pihak yang muhsin, orang yang berbuat kebajikan. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat kebajikan tak ada alasan untuk dicela atau dituntut ganti rugi apabila dia sudah menjaga amanah sebagaimana mestinya. Dan inilah yang ma'ruf dalam fikih para ulama terkait dengan masalah wadiah, masalah amanah. Adapun sekarang yang beliau katakan apa? Kalau ini polanya adalah pola amanah dalam artian wadiah tadi, diwajibkan untuk menukarnya dengan yang selamat. Tapi coba kita ikuti pola yang diinginkan oleh Syekh di sini. Misaluhu ayyaqul, contohnya dia mengatakan lillahi alayya nadhrun. Nadhru an udhhiya hadzal am. Saya mewajibkan diri sendiri untuk Allah bernazar menyembelih pada tahun ini. Baik. Fayashtari udhiyah. Lalu dia menyembelih seekor hewan, membeli seekor hewan untuk korban. Fayu'ayyinuha amma nadhar. Lalu dia menentukan hewan tadi untuk apa yang dia nadarkan. Summa tusabu bi'aibin yamna'u minal ijza'. Lalu hewan tersebut tertimpa suatu aib yang menghalangi kesohihan. Fayalzamuhu an yubdilaha. Nah, ini memang betul kalau polanya pola nazar. Jadi bukan karena dia dititipi oleh orang lain, itu bukan salah dia. Tapi apa? Intinya dia sedang berhutang kepada Allah Ta'ala. Kalau ternyata kambing yang ini tidak jadi disembelih karena ada aib, memang dia tetap hutang nazar. Karena dia sudah bernazar tahun ini begini. Nah, ini betul. Kalau yang dimaksudkan adalah nazar kepada Allah. Adapun kalau amanah tadi maksudnya adalah amanah dari orang lain, maka bukanlah dia yang diwajibkan membayar ganti rugi. Untuk masalah nazar betul, ini memang case yang betul. Dia yang bukan istilahnya membayar ganti rugi pada Allah Ta'ala atas masalah itu, membayar ganti hewan. Tetapi apa? Dia berhutang karena kenyataannya dia belum membayar nazar sekarang ini. Ya itu betul memang. Maka dia wajib mengganti dengan kambing yang lain. Kalau berupa kambing. Dan dia tidak berdosa karena memang ini bukan kesalahan dia, misalkan aib itu, aib yang muncul itu. Bisalimatin tujzi'u minal udhiyah, dengan hewan yang selamat yang membuat sah yang sah untuk disembelih. Wa takunul ma'ibatu lahu, dan jadilah hewan yang aib tadi milik dia, yaitu terserah dia, bukan hewan nazar lagi. Lakin ingkanat a'la minal badal, tapi kalau kambing yang pertama itu kualitinya lebih tinggi daripada kambing yang menjadi pengganti, lazimahu ayyatasaddaqa bil arsy. Dia wajib untuk bersedekah dengan arsy, yaitu apa? Kadar perbezaan antara nilai kambing yang ini dan kambing yang itu. Karena hakikatnya dia ada hutang karena dia sudah menentukan kambing tadi. Kambing yang pertama untuk sembelihan. Wa huwa farqu ma bainal qimatain. Arsy adalah perbezaan di antara dua harga. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.